Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, pencipta kita, pemilik kita, dan yang mengatur seluruh hidup kita. Dan kita yakin bahwa apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Karena semua yang Allah berikan, semua yang Allah tetapkan, selama kita beriman kepada Allah Rabbul Alamin, berdasarkan rahmatnya subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, mari kita lanjutkan kajian kita membahas amalan hati. Kali ini kita akan membahas tentang amalan hati berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih dengan ibadah, hanya dengan ibadah. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup manusia. Karena hanya ibadah yang menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena langsung loncat tawakal ya. Ikhlas terus langsung tawakal. Ibu mau tawakal? Udah siap tawakal? Nggak apa-apa kalau sudah siap tawakal, karena tawakal itu di akhir nanti. Tapi kalau mau nggak apa-apa, langsung tawakal. Saya doakan semoga diberi ujian yang berat. Karena tawakalnya udah kuat gitu loh. Jadi ikhlas itu di awal, tawakal di akhir. Kalau kita loncat, takutnya pemahaman tawakalnya nggak utuh nanti. Gitu ya. Jadi yang pas itu ikhlas, takut, berharap. Takut sudah belum? Belum ya? Belum, takut belum? Ya udah kita loncat dulu, berharap dulu karena saya sudah menyebut berharap. Sementara ibadah yang merupakan sebab, satu-satunya sebab meraih kebahagiaan dunia akhirat adalah cinta dan taat kepada Allah. Dan ini adalah cerminan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, ungkapan cinta kepada Allah, komitmen cinta kepada Allah,
Muhammad Rasulullah, komitmen menaati Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bicara ibadah, maka pondasi ibadah yang paling utama adalah ibadah hati. Kualitas ibadah yang lain, yaitu ibadah lisan dan ibadah fisik, merupakan kelanjutan dari ibadah hati. Bahkan nilainya pun, value dari amal lisan dan fisik ditentukan oleh kualitas ibadah hati. Dan itulah yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, innamal a'mal, atau Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb. Di balik tubuh ini ada segumpal daging, jika baik akan baik seluruh tubuh, jika rusak maka rusak pula seluruh tubuh, yaitu qalbu, hati. Jadi kita kalau ingin beramal, pastikan hati dulu yang beramal. Kalau ingin baik, pastikan hati dulu yang baik. Karena hati, al-qalb, walladhi yadman silah bainal abdi wa rabbih. Dialah yang memastikan hubungan yang kuat antara Allah dengan Rabbnya, antara Allah dengan hambanya. Yang menentukan hubungan hamba dengan Allah, hati. Makanya Allah siapkan surga. Apa itu surga? Tempat orang-orang yang Allah ridhai. Apa itu neraka? Tempat orang-orang yang Allah murkai. Jadi kalau kita berhasil menjalin hubungan dengan Allah sampai akhir hayat, Allah tempatkan dan muliakan di surga. Sementara surga makhluk. Dan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang berhasil menjalin hubungan dengan Allah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat loh ya. Ini yang menentukan bagaimana kesetiaan kita sampai akhir hayat dengan Allah, kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Kesetiaan seorang hamba kepada Allah itu ditentukan di detik-detik terakhir dari hidupnya. Disitulah ditentukan nasibnya di akhirat. Jadi kita nggak usah bayangin alam kubur, mahsyar. Semua itu akan kita lewati dengan baik dan penuh kebahagiaan, manakala kesetiaan itu ada dalam hati. Buat kubur kita, alam kubur kita menjadi indah oleh hati kita yang cinta dan setia kepada Allah. Jadi yang membuat kubur itu indah, hati. Makanya kata Allah, yauma tubla sarair. Semua yang akan kamu alami setelah kamu mati adalah apa yang ada di hatimu, kata Allah. Kata Allah Jalla wa ala, idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Semua apa yang kamu alami setelah kamu mengalami kematian ditentukan oleh isi hatimu, kata Allah. Wa husila ma fis sudur. Jadi misalnya, ya Allah, saya ingin dapat nikmat kubur. Keluarkan isi hati kamu. Layak nggak kamu mendapatkan nikmat kubur? Jadi isi hati ini yang membuat seorang layak mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan keselamatan di mahsyar. Apa isi hatimu? Dua ayat yang mulia, yauma tubla sarair wa husila ma fis sudur, jelas sekali bahwa hati ini sangat besar peranannya dalam menentukan nasib kita di akhirat.
Makanya kita dalam hidup ini yang harus kita jaga bukan harta. Karena kita hidup untuk akhirat. Bukan apa yang Allah berikan. Apapun yang Allah berikan, jangan dijaga betul. Kalaupun dijaga, yaitu jaga untuk memastikan bahwa apa yang Allah berikan untuk lebih mempererat hubungan kita dengan Allah. Jadi Allah berikan apapun kepada kita, harus kita gunakan. Harus kita manfaatkan sebagai sesuatu, sebagai media, sebagai alat untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Kalau tidak, kita rugi, menyesal. Artinya semua itu fasilitas. Anak itu fasilitas. Harta itu fasilitas. Suami fasilitas. Karena bisa berpisah kita dengan mereka. Jadi bodoh kalau kita tidak menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk semakin dekat dengan Allah. Untuk semakin menghangatkan hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah perintahkan kita untuk mencari pasangan yang soleh dan soleha. Bukan sembarang pasangan. Hanya dengan modal cinta. Makanya Allah perintahkan kita minta keturunan yang soleh. Bukan sekedar minta anak. Bahkan nggak ada dalilnya. Allah perintahkan kita minta keturunan. Nggak ada. Satu pun ayat tidak ada. Satu pun hadis nggak ada. Kenapa? Karena kalau sekedar anak itu justru menjadi alat perusak. Alat yang merenggangkan hubungan kita dengan Allah. Bahkan Allah dalam ayat beberapa kali mengatakan bahwa anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Anakmu, hartamu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Yang merenggangkan hubungan kita dengan Allah itu namanya fitnah. Segala hal yang merenggangkan hubungan kita dengan Allah disebut dengan fitnah. Bahkan Allah katakan dari sebagian pasangan hidupmu dan anakmu adalah musuh bagimu. Jadi ayat-ayat ini dan hadis-hadis Nabi alaihissalam harus memberikan pemahaman kepada kita. Persepsi yang utuh kepada kita. Bahwa yang harus kita manfaatkan dari umur kita ini adalah mempererat hubungan kita dengan Allah. Apa yang mempererat hubungan kita dengan Allah? Hati dan amal. Maka selama itu hati ini dilihat oleh Allah. Selama kita hidup di dunia, selama kita bernapas, yang Allah lihat dan perhatikan dari diri kita, hati dan amal. Allah tidak melihat yang lain. Dengan semua keindahan, semua makhluk Allah ciptakan, tidak ada satu pun yang Allah lihat. Allah ada di arsy, tapi Allah tidak lihat semua keindahan bumi ini. Enggak. Allah yang menciptakan bumi, betul. Allah yang berikan kita segalanya, rumah mewah, mobil mewah, keluarga besar yang lengkap, perusahaan yang mapan. Allah berikan, tapi Allah pernah melihat perusahaan kita sebesar apa? Gak pernah. Karena itu bisa jadi menjauhkan kita dari Allah. Makanya Allah gak lihat itu. Karena semua berpotensi menjaga jarak diri kita dengan Allah. Segala sesuatu yang berpotensi menjauhkan kita Allah tidak pernah Allah lihat. Yang Allah pantau adalah hati dan amal kita. Untuk apa? Agar kita selalu dituntun oleh Allah. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu renggang hubungan kita dengan Allah. Karena pada akhirnya kita kembali kepada Allah sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kalian kembali kepadaku sendiri. Apa yang kalian bawa? Hubunganmu dengan aku. Makanya kata Nabi alaihissalam, manusia nanti setelah meninggal dunia, yang akan menjadi jaminan bagi dia untuk bisa selamat dan bahagia dunia atau di barzah dan di akhirat adalah apa yang ada di hatinya. Siapa yang dia cintai, itu menjadi pegangan dia. Jadi setelah meninggal dia harus punya pegangan.
Apa itu pegangannya? Al-mar'u ma'a man ahabba, terus. Dia akan merujuk kepada siapa yang dia cintai. Lagi-lagi bicara hati. Kita mau bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, ya kita harus cinta Allah dan Rasulnya. Kita mau selamat dari azab mahsyar, kita harus cinta Allah. Karena manusia setelah meninggal dunia, yang menjadi sebab dia selamat dan bahagia di alam berikutnya adalah siapa yang dia cintai. Nah, kalau kita bicara cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita harus memahami bahwa cinta kepada Allah bukan perkara mudah. Lebih banyak cinta kepada Allah kita anggap sebagai wacana, bahkan angan-angan. Karena ada cinta kepada Allah, ada ibadah. Tidak ada cinta, tidak ada ibadah. Ada cinta kepada Allah, ada ketaatan. Tidak ada taat, tidak ada cinta, pasti yang ada kita maksiat. Apapun bentuk dan macam maksiat, pasti akan terus hati ini produksi maksiat. Selama tidak ada cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan ibadah? Semua yang Allah berikan bisa menjadi sarana ibadah. Umur kita bisa menjadikan kita selalu beribadah kepada Allah. Istiqomah namanya. Menuju hati yang cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Pertama, kita harus belajar. Belajar agama. Menuntut ilmu agama. Dan ini langkah awal untuk menuju cinta kepada Allah. Agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami dengan benar. Karena kalau kita belajar agama tapi tidak jelas sumbernya, makanya sering kali para ulama mengatakan amalan ini nggak ada asal-usulnya. Keyakinan ini tidak ada asal-usulnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak ada asal-usulnya dari dalil tidak berdampak ke hati. Tidak menambah rasa cinta kepada Allah. Misalnya contoh, para ulama membahas tentang misalnya doa atau bacaan ketika sujud sahwi. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin, kalau mereka sujud sahwi, mereka baca Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Lalu kata Ibnu Hajar, bacaan ini tidak ada asal-usulnya. Yang sahih bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud pada umumnya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Contoh lain misalnya, bacaan ketika makan yang sering diamalkan oleh banyak kaum muslimin adalah Allah mabarik lana fima razaqtana. Kata ulama, ini tidak ada asal-usulnya. Yang sahih dari Nabi SAW, ketika mau makan hanya baca bismillah. Jadi pahami, kalau bacaan tidak ada asal-usulnya, kalau amalan berdasarkan keterangan ulama tidak ada asal-usulnya, maknanya amal itu tidak berdampak ke hati. Jadi jangan diamalkan. Amalkan amalan yang ada tuntunan dari Nabi. Karena amal yang ada contoh dan tuntunan dari Nabi alaihissalam akan berdampak kepada hati. Jadi yang pertama, kita harus
Belajar agama. Apa tujuan kita belajar agama? Sederhananya, agar kita lebih mengenal Allah. Makanya, majelis ilmu disebut majelis zikir. Karena majelis ilmu itu orientasinya zikir kepada Allah. Yaitu taat, cinta, dan taat kepada Allah. Kalau majelis zikir isinya hujat, menghujat, menghina, mencemooh, pemerintah, menjelek-jelekan, isinya guyon, dia bukan majelis zikir. Ingat, Nabi menamakan majelis ilmu dengan majelis zikir. Karena majelis ilmu akan membuat kita semakin cinta dan taat. Orientasinya apa? Cinta dan taat kepada Allah. Jadi kita belajar agama agar lebih mengenal Allah. Kemudian kita belajar agama untuk belajar mencintai semua yang Allah cintai. Dan untuk membenci semua yang Allah benci. Secara bertahap. Dan kita belajar agama untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Selama ini kita kurang mencintai Rasul. Setelah belajar agama, oh, begini Rasul. Oh, beliau sosoknya seperti apa. Jadi kita semakin cinta Rasul, semakin cinta sahabat, semakin mencintai orang-orang yang Allah cintai dengan kita belajar agama. Semakin sayang kepada suami karena perintah Allah. Tadinya sayang kepada suami karena dia adalah suami yang baik. Setelah belajar agama, oh berarti saya memuliakan suami bukan karena dia baik, bukan karena dia bertanggung jawab, tapi karena perintah Allah. Oh begitu. Itulah cara mencintai apa yang Allah cintai. Jadi hati ini lebih tertata dengan baik. Itulah manfaat besar dari belajar agama. Orang yang jauh dari ngaji, hatinya berantakan. Hatinya gersang. Makanya kita terasa betul dengan ngaji itu hati lebih tenang. Karena zikir itu menenangkan jiwa. Dan jelas Nabi alaihissalam mengatakan, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaika wa ghasyiatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak satu kaum berkumpul di rumah Allah, lalu membahas kitab Allah, membaca Al-Quran, membahasnya, kecuali Allah akan izinkan majelis itu diliputi oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat, kemudian majelis itu diliputi oleh rahmat, dan yang hadir diberikan ketenangan di dalam hatinya. Dan Allah akan sebut orang yang sering hadiri majelis ilmu di majelis malaikat di langit sana. Nama-nama kita disebut oleh Allah. Itu loh fulan, ibu fulan sering hadir di majelis ilmu. Nama kita disebut di tengah majelis malaikat. Tapi poinnya adalah di situ Nabi bersabda, tidaklah orang menghadiri majelis ilmu kecuali akan Allah berikan ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kita belajar agama untuk mengenal Allah, mengenal semua yang Allah cintai dan Allah benci, mencintai orang-orang yang Allah cintai dan membenci orang-orang yang Allah benci. Lalu dalam prakteknya, tidak mungkin dari belajar langsung tumbuh cinta, ada proses. Proses itu namanya berharap dan takut kepada Allah. Itu prosesnya. Sekarang kita bahas berharap. Berharap kepada Allah Jalla wa'ala adalah satu kesatuan dengan takut. Jadi orang yang berharap hanya kepada Allah, pasti dia takut hanya kepada Allah. Dan tidak kepada manusia. Dan orang yang takut kepada Allah juga hanya berharap kepada Allah. Makanya kata ulama, kullu khaif rajin, wa kullu rajin khaif.
Setiap hamba yang takut pasti dia berharap hanya kepada Allah. Dan setiap hamba yang berharap kepada Allah pasti dia hanya takut pada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bahas lebih lanjut tentang berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Ingat, berharap proses. Tapi setelah belajar agama. Setelah belajar agama dulu. Lalu prakteknya apa? Prakteknya adalah belajar berharap hanya kepada Allah. Jadi keberkahan ilmu itu dengan dipraktekkan. Dengan apa? Dengan berharap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Makanya dalam banyak kasus Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya menyuruh kita pandai memilih lingkungan. Pandai memilih teman dekat. Karena lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kepada diri kita. Itu maksudnya. Jadi kita harus waspada terhadap orang-orang sekitar kita. Siapa orang yang dekat dengan kita selalu yang dapat menambah rasa cinta kepada Allah, yang meningkatkan ketaatan, itu yang harus kita dekati. Karena hidup kita untuk akhirat. Makanya Nabi sekalipun sampai Allah perintahkan pandai memilih lingkungan. Mampu menyeleksi orang-orang sekitarnya. Dan Allah perintahkan Nabi selalu bersama orang-orang yang bertauhid dan ikhlas. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha." Ya Muhammad, kata Allah, pastikan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah, istiqomah. Yang selalu beribadah siang dan malam, yang selalu ikhlas dalam beribadah. Kalau Nabi saja disuruh oleh Allah memilih lingkungan yang baik, dengan begitu bisa menjaga hati. Jadi jawabannya apa? Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Pandai menjaga lingkungan, tujuannya bisa menjaga hati. Karena dampak yang paling besar, dampak negatif dari kita tidak pandai memilih teman dekat, tidak waspada terhadap lingkungan yang buruk, hati ini terancam. Terancam para jemaah. Makanya kata ulama misalnya dalam pernikahan, nikah itu bagi wanita itu perbudakan. Dengan siapa dia menikah, berarti dia siap diperbudak oleh laki-laki itu. Kenapa? Karena dia bukan jadi sebagai pemimpin. Ketika terjadi konflik dan gesekan, dia akan terlalu berhadapan dengan pemimpinnya, pemimpin rumah tangganya. Di situ dia akan selalu mengalami gesekan yang luar biasa. Ketika pemimpinnya bukan pemimpin yang baik, bukan suami yang baik. Berat. Apa yang dikhawatirkan? Merusak hatinya. Kenapa? Karena cinta itu menyatukan selera. Cinta bahkan bisa menyatukan selera, pandangan. Nah kalau selama ini seleranya baik, pandangannya baik, bisa berubah. Karena cinta yang membutakan hatinya. Membutakan matanya. Membuat telinganya menjadi tuli. Makanya kata ya orang Arab, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Bahaya kalau kita jatuh cinta kepada orang yang tidak baik, kepada orang yang tidak soleh atau soleha. Apa dampaknya? Merusak hati. Karena yang namanya pasangan itu cerminan bagi pasangannya. Bagaimana laki-laki, begitulah istrinya. Bagaimana wanita, begitulah suaminya. Makanya kata Allah, al-khabithatu lil-khabithin, wanita baik, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Dan Allah katakan wa thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik.
Jadi jodoh itu anugerah hadiri Allah. Karena hati kita. Bagaimana hati kita, begitulah pasangan kita. Secara umum. Karena nanti ada Nuh yang istrinya berkhianat. Ada Lut. Nabi Lut istrinya berkhianat. Ada Asia yang suaminya Firaun. Yang sampai mati, sampai disiksa dengan siksaan yang kejam. Secara umum, bagaimana hatimu, begitulah pasanganmu. Itu kaidah umum. Jadi jangan mengeluh kalau kita punya suami begini-begini. Ya karena hatimu jelek. Hatimu penuh dosa. Itu hadir Allah. Ganjar Allah. Akibat kita tidak pandai menjaga hati. Anak juga begitu. Bagaimana anak kita lihat hati kita? Makanya coba perhatikan. Ada seorang ulama berusaha memperbaiki hatinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Sekarang pertanyaan, apa korelasinya antara sholat sunnah dengan anak? Gitu loh. Tapi seorang ulama yang bernama Sa'id bin Musayyib, rajin tahajud, rajin witir, rajin duha, sunnah muakkadah, rawatib, dia kerjain tidak pernah absen. Lalu ditanya oleh anaknya yang paling besar, ayah, kami bangga, ayah itu rajin betul. Mengerjakan bukan hanya sholat fardu, tapi seluruh sholat sunnah. Untuk apa? Boleh saya bertanya, mengapa ayah? Mengapa ayah begitu rajin mengerjakan semua sholat sunnah? Lihat, pemahaman yang dalam dari seorang ulama. Makanya ilmu itu, agama itu pemahaman. Bukan sekedar amal. Kalau orang hanya amal, nggak ada pemahaman, kosong. Tidak ada jaminan istiqomah kalau dia tidak paham. Dia bilang gini, nah, ayah ini rajin sholat sunnah supaya hati ayah baik. Supaya hati ayah semakin cinta. Kalau hati ayah baik, Allah akan buat kamu baik. Lihat, kalau Allah buat hati saya baik, kamu akan dibuat menjadi anak yang baik. Jadi, anak soleh itu implikasi hati orang tua. Istilah kita adalah, anak itu, buah itu tidak jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana keadaan hati orang tua, begitulah anak. Jadi jangan menyesali apa yang telah terjadi. Yang dialami oleh anak kita. Kalau kita tidak pernah introspeksi diri, evaluasi terhadap hati kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal, perbuatan. Nah, para jemaah sekalian, korelasi atau hubungannya kita dengan manusia, bahwa manusia itu sangat besar pengaruhnya, terutama terhadap hati. Dan Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana kita menjaga hati dari lingkungan sekitar. Yang paling utama, kata Nabi SAW, ketika beliau ditanya amal apa yang akan membuat kita dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau kamu ingin dicintai Allah, lihat, lagi-lagi bahas cinta. Kalau kamu ingin dicintai Allah, amalannya apa? Jangan pernah kamu berambisi terhadap sesuatu yang tidak kamu mau mati. Lihat sabda Nabi yang sangat dalam. Kalau kamu ingin dicintai Allah, jangan berambisi terhadap sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Kalau kita terlalu berambisi terhadap sesuatu, ini kita bawa mati, enggak, ya udah, minta yang terbaik aja. Jadi sikap kita terhadap sesuatu yang tidak kita bawa mati, meminta yang terbaik kepada Allah. Jangan memaksakan, jangan sok tahu, apalagi ambisi. Selalu yang kita lakukan, ya Allah, aku minta yang terbaik ke Allah. Hartakah, jodoh, apapun minta yang terbaik kepada Allah. Kemudian Nabi ditanya, amal apa yang membuat saya kalau mengamalkannya, manusia akan mencintai saya, menghormati saya. Apa kata Nabi alaihissalam? Lihat, kalau kamu ingin disayang, dicintai oleh manusia, dihormati oleh mereka,
Amalan yang Nabi berikan apa? Jangan pernah kamu berharap kepada mereka. Jangan pernah kamu berharap kepada manusia. Siapapun itu, walaupun itu orang dekatmu. Walaupun itu orang yang kamu sayangi, tetap jangan berharap kepada mereka. Karena mereka punya hati. Ketika kita terlalu bergantung kepada mereka, banyak meminta, dan mereka bisa berubah. Mungkin di awal mereka baik-baik saja, kita minta, kita bergantung, tapi pada saat mereka pada suasana hati yang tidak menyenangkan, lalu kita pada sikap yang sama, itu yang membuat mereka tidak nyaman. Para jemaah, kenapa kita tidak boleh berharap kepada makhluk? Kata ulama, li'anna al-makhluk kullama sa'altahum yatathaqaluna ala dhalik. Karena makhluk itu, semakin kita berharap, semakin kita banyak memohon, meminta, bantuin saya dong, ayo dong, kamu harus begini, kamu harus begitu, semakin tidak nyaman dan merasa berat, terbebani. Itu manusia. Ya tapi kan dia suami saya, walaupun suami Anda itu. Semakin kita terlalu bergantung, ya kalau bahasa kita itu mudahnya bergelayutan, kemana diikutin suami, dipantau, dia di mana kamu? Ayo dong, kamu begini, harusnya kan kamu temenin saya, harusnya kan kamu begini, harusnya begini. Wallahi manusia semakin banyak diharapkan, semakin dia tidak nyaman, semakin merasa terbebani. Wahada sifat al-asasiyah, ini sifat dasar manusia. Kalau kita begitu, nggak akan ada namanya ibadah yang khusyuk. Nanti ada fenomena kecewa, stres, marah. Kenapa? Ya karena kita terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia. Jadi fenomena futur, wanita sampai buka jilbab, karena cerai, karena begini, karena dia durhaka, dipisahkan dari anaknya, karena begini, dari begitu. Itu karena dari awal sudah salah dia. Mengamalkan hatinya salah. Yaitu apa? Terlalu berharap kepada makhluk. Kita ini hadir di dunia untuk beribadah. Bukan beribadah kepada makhluk. Karena jalan menuju ibadah adalah berharap dan takut hanya kepada Allah. Itu jalannya. Terlalu berharap kepada orang-orang sekitar kita, itu merusak ibadah. Ingat, hidup ini untuk ibadah. Kita akan mati. Jangan biarkan hati bergantung pada manusia. Memang salah. Mungkin 1-2 kasus, mungkin perkara kecil nggak ada masalah. Tapi kalau dibiarkan, diakumulasi, dampaknya ke hati. Akibatnya apa? Proses untuk menuju target kita cinta Allah nggak tercapai. Karena jalannya itu sudah kita lewati. Maksudnya tidak kita lewati, kita tidak melintas melalui itu. Dan ini bahaya ya ikhwatal iman. Makanya Nabi sampai mengatakan, waqta Ilyas mimma fi aidin nas. Jangan ada sedikit pun harapan kepada apa yang ada di manusia. Jangan. Bergantunglah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi untuk kaum wanita yang sangat sensitif, yang sangat mudah kecewa. Begitu sangat sensitif perasaannya. Sampai Nabi menekankan para wanita untuk pandai menjaga hati. Dengan memuliakan suami karena perintah Allah. Sampai situ titik karena perintah Allah. Sampai Nabi mengkaitkan antara memuliakan suami dengan surga dan neraka. Fa innahu jannatuka aw naruk, muliakan suamimu karena dia surgamu atau nerakamu. Kalau bicara neraka dan surga berarti lihat Allah. Oh iya.
Saya muliakan suami, dia surga saya. Karena Allah yang menyuruh saya untuk memuliakan. Kalau saya menyanyiakan suami, itu cara menjaga hati. Itu yang pertama. Mulai tidak berharap. Kenapa? Ya karena saya ingin ibadah. Saya nggak mau berharap kepada makhluk. Berharap saya hanya kepada Allah. Itu pun mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang baik saja, suami baik, anak yang baik, orang tua yang baik, keluarga yang baik pun tidak boleh kita berharap ke mereka. Apalagi mereka tidak baik. Yang baik pun tidak boleh berharap ke mereka. Ini penting. Baik, satu. Jadi kita hati ini jaga, jangan terlalu berharap pada mereka. Berharap hanya pada Allah. Ibadah itu hati. Makanya kata Ibnu Qayyim misalnya contoh, supaya mudah dipahami. Kita ke dokter, kata beliau, kita ke dokter dengan keadaan kita sakit. Lalu kita ditanya oleh dokter, sakit apa Bu? Sakit apa Pak? Keluhannya apa? Keluhannya ini. Lalu dia mulai mendiagnosa, diperiksa, segala macam. Apa kata Ibnu Qayyim? Silakan Anda datang ke dokter, spesialis sekalipun, ahli dalam bidangnya. Lalu Anda bertanya, lalu Anda mendengar saran, arahan dokter, sampai dia nulis resep, memberi obat, silakan. Tapi hadir dengan fisikmu, jangan dengan hatimu. Kenapa? Karena kalau kita hadir ke dokter dengan hati kita, itu masalah. Kenapa? Karena dokter tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan penyakit kita hanya Allah. Jadi biar aja kita minta, tanya, ngeluh, tapi hati jaga, jangan di situ hatinya. Tapi hati kepada siapa? Allah. Wa idza maritu fayashfin. Ya Allah, saya hanya ikhtiar. Tapi tetap yang menyembuhkan penyakitku hanya Engkau ya Allah. Nah, ini kan jarang kita praktikkan gitu loh. Begitu pula ketika kita bersama suami, bersama istri, bersama anak. Kita boleh hanya dengan badan aja, dengan fisik, tapi tidak dengan hati. Misalnya, nak kamu bisa nggak begini? Kamu bisa nggak begitu? Bisa mah. Mas bisa nggak begini? Bisa minta tolong nggak? Minta tolong tuh mulutnya aja, hati-hatinya nggak boleh ke mereka. Kalau dia suami saya nggak ada, nanti gimana saya? Nggak boleh itu. Tetap kita hanya bergantung kepada Allah. Jaga hati dengan baik. Kemudian yang kedua, nah ini perhatikan dalam masalah berharap kepada Allah. Dibahas oleh para ulama, al-farqu bainar roja wa tamanni. Perbedaan antara berharap dengan berangan-angan. Orang yang berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia, adalah yang tidak hanya sebatas hati. Berharap kepada Allah itu diperkuat dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Contoh misalnya apa? Supaya saya lebih dicintai dan disayang oleh suami, saya ingin jadi istri yang baik. Bagaimana istri yang baik? Apakah saya masak buat dia? Apakah saya melayaninya karena dia suami yang baik? Ini masalah. Layani suami, muliakan suami karena perintah Allah dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau tidak dengan cara yang Rasul SAW ajarkan, bahkan Rasul larang, misalnya contoh, suami meminta istrinya untuk menjual diri. Mas, masa kita butuh uang, Mbak? Kita butuh uang saya. Saya nggak ada uang, kita tali utang. Tapi kan, kamu nurut. Para jemaah sekalian ini, kalau kita, seorang istri, sampai nurut sama suami sampai pada level maksiat, berarti dia sedang merusak ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia boleh melayani suami,
taat pada suami, tapi dengan cara yang benar. Karena roja berharap itu, yaitu artinya beramal. Menguatkan harapan dengan amal, tapi dengan amal yang benar. Kalau sampai nurut sama suami, sampai menjual diri, itu bukan roja namanya. Bukan berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Atau menjadi sebab maksiat yang lain. Kamu kan koneksinya banyak. Cobalah kamu pinjam uang. Kamu kan dulu kerja di bank. Kita butuh modal. Coba kamu. Jadi ketika si istri ini menjadi jembatan kepada kemaksiatan keluarga, hancur ibadahnya. Para jamaah sekalian, berharap kepada Allah harus dibarengi dengan amal yang baik. Amal yang saleh. Contoh lain misalnya apa? Istri ingin memuliakan suami, lalu suami bilang, saya nggak izinkan kamu berjilbab. Kenapa? Saya pengen. Nggak boleh. Pokoknya sebelum hatimu baik, nggak perlu kamu berjilbab. Ya udah deh, daripada ribut. Wallahi rusak ibadahnya. Ingatkan kepada wanita-wanita yang tidak berhijab karena dilarang oleh suami, kewajiban dia beribadah. Beribadah kepada Allah, bukan taat pada suami. Dan yang memerintahkan wanita taat pada suami Allah. Tapi suami yang memerintahkan kepada kebaikan, bukan mutlak semua perintahnya diikuti. Dengan mudah Allah hancurkan rumah tangganya, dengan mudah. Dengan mudah Allah wafatkan anaknya, dengan mudah Allah hancurkan rezekinya. Dia tidak tahu dia. Kalau sudah begitu, siapa yang disalahkan? Apakah dia menyalahkan suaminya? Ingat, saya berumah tangga, saya harus beramal yang menguatkan ibadah saya kepada Allah. Bukan sekedar nurut. Karena ada kasus. Dulu waktu masih muda berjilbab. Lalu setelah bersuami, suaminya melarang dia berjilbab. Dia buka. Alasannya apa? Ya kan saya harus nurut sama suami. Kata siapa? Para jamaah sekalian, izin suami hanya berlaku pada ibadah sunnah. Izin suami hanya berlaku pada ibadah sunnah. Tapi ibadah wajib tidak berlaku izin. Sekarang saya tanya, jilbab sunnah apa wajib? Jadi tidak perlu izin. Kalau begitu kenapa ibu kalau mau salat subuh ibu nggak izin? Kalau gitu kenapa ibu mau puasa Ramadan ibu nggak izin? Karena wajib. Al-ibadah al-wajibah la tastaujibul idzn min az-zauj. Ibadah-ibadah wajib yang berlaku bagi wanita tidak perlu izin suami. Karena di situ hak Allah lebih besar daripada hak siapapun. Perlu adanya izin demi menjaga hubungan, mengharmoniskan hubungan hanya pada ibadah sunnah. Karena hak suami itu lebih besar. Tidak boleh istri tahajud kecuali izin sama suami. Tidak boleh istri puasa sunnah kecuali izin terlebih dahulu kepada suami. Kenapa? Karena hak suami di situ lebih besar. Karena sifat ibadah sunnah hanya menyempurnakan ibadah yang wajib. Kami secara utuh. Pahami secara utuh para jemaah. Kita tanya, kenapa ibu belum pakai pakaian yang betul-betul menutup? Gini Ustaz, suami masih melarang. Saya ini aja karena pengajian. Karena kalau bukan pengajian mah daripada ribut udahlah. Bu, ibu paham nggak? Ibu itu hidup itu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Taati suami yang baik dalam hal yang baik. Perhatikan. Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa itu 123. Lihat. Allah berfirman, "Laisa abadi wa laisa bi amaniku. Wala amani ahli kitab. May ya'mal su'ay yujza bih." Ya. Ini bukan angan-angan kalian. Bukan pula angan-angan ahlul kitab. Kita, kata Allah, kalian harus realistis.
Siapa yang beramal pasti diberi ganjaran. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ayat itu. Beliau mengatakan apa? Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal iman ma waqara fil qalb wa saddaqatul amal. Islam itu, iman itu bukan sekedar angan-angan. Angan-angan itu lawan dari berharap. Apa itu? Angan-angan pengen jadi baik tapi tidak dibuktikan dengan amal yang dipandang baik oleh Allah. Perhatikan. Angan-angan itu adalah keinginan menjadi baik tapi tidak dibarengi dengan amal yang dipandang baik oleh Allah. Contohnya tadi, dia pengen jadi istri yang baik. Dia pengen jadi istri yang baik di mata Allah. Lalu dia nurut perintah suami atau larangan suami tidak berjilbab. Bagi dia, kan saya istri yang baik. Salah ibu. Yang memerintahkan ibu berjilbab Allah. Kenapa ibu lebih taat pada suami? Amal itu nggak baik di mata Allah. Jadi saya bagaimana? Ya perempuan nggak baik. Dampaknya kemana? Ke ibadah. Ibu akan mengalami kerusakan istiqomah. Lihat aja, lihat perjamaah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau udah nurut dalam hal yang tidak benar, Allah akan buat hidupnya semakin tidak benar. Kalau dia karena alasan dengan dalih nurut sama suami tidak berhijab, Allah akan buat bukan hanya tidak berhijab, bahkan roknya rok mini, bahkan bajunya tank top, lebih dari itu. Kalau orang sudah meremehkan kesalahan dengan dalih yang tidak kuat, dengan argumen yang lemah, Allah akan buat dia semakin jelek, semakin buruk hidupnya. Ketika kita meremehkan satu kejelekan. Falamma zaghu azaghallahu. Hati-hati para jemaah. Kejelekan yang akan Allah jaga ketika dia bersifat darurat. Misalnya bangkai karena dia terancam mati. Terancam hukuman mati misalnya. Kejelekan yang dimaklumi ketika darurat. Darurat. Misalnya maaf, wanita tidak boleh mencukur rambut, tapi dia kena penyakit. Sampai borokan kepalanya. Karena banyak kutunya. Boleh, karena darurat. Ya, apapun yang sifatnya maksiat, kalau darurat, itu tidak akan menuntun manusia kepada kejelekan berikutnya dan berikutnya. Selama kejelekannya, kesalahannya karena uzur. Tapi kalau kesalahannya bukan karena uzur, akan menyeretnya kepada kejelekan, keburukan yang lebih besar. Kepada keburukan yang lebih besar, jamin. Kalau orang sudah berani buka hijab dengan dasar yang tidak kuat, dia akan lebih parah lagi dia. Cara berpakaiannya. Kalau hatinya tidak dijaga dengan baik, akan lebih parah lagi dia, mungkin dia penyakit hati yang lain. Ini penting para jemaah. Makanya kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, Islam itu bukan angan-angan. Pengen jadi baik. Pengen jadi perempuan yang baik. Pengen jadi laki-laki yang baik. Atau berdasarkan penampilan. Wala bitahalli. Oh, saya muslim yang baik, saya pakai hijab, saya pakai jilbab. Oh, saya laki-laki muslim yang baik, sudah boleh berjenggot. Bukan. Itu bukan Islam. Tetapi Islam itu kata beliau, apa yang ada di hatimu? Hatimu walaupun masih kelihatan awam, tapi takutnya hanya ke Allah. Itu Islam. Hatimu walaupun masih berpenampilan awam, biasa-biasa ya, tapi berharapnya kepada Allah. Itu Islam. Jadi Islam itu dimulai dari hati, bukan dari penampilan. Bukan sekedar impian, cita-cita. Itu bukan Islam. Wa saddaqal amal. Lalu diperkuat dengan amal. Dimulai dari hati. Buktikan dengan amal. Berusaha menghindari maksiat. Berusaha untuk tidak berharap pada makhluk. Tidak berharap pada manusia. Berusaha untuk tidak
dendam, berusaha untuk memaafkan. Itu belajar. Amal itu adalah penguat hati para jemaah. Nah, ini yang perlu diperhatikan terkait dengan roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya seorang ulama, apa tanda-tanda orang yang hatinya berharap hanya kepada Allah? Ma'alamatur roja fil abd. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya, idza ahata bihil ihsan ulima syukur. Ketika diberi nikmat, dia cepat bersyukur pada Allah. Idza ahata bihil insan ulima syukur rajin tamamin ni'am min Allah ala fid dunya akhirah wa tamami aufi aun fil akhirah. Kalau dia berbuat salah, dia segera bertaubat pada Allah. Itu cerminan orang-orang yang hatinya berharap hanya kepada Allah. Selalu bersyukur, selalu bertaubat setiap kali berbuat dosa dan salah. Jadi coraknya hati yang berharap itu dua, syukur dan taubat. Syukur dan taubat. Sekecil apapun nikmat yang dia peroleh, dia bersyukur. Sekecil apapun kesalahan yang dia lakukan, dia selalu bertaubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan terkait dengan roja. Terakhir, para jemaah, tingkatan berharap kepada Allah. Ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya. Level pertama, dia semangat dalam beribadah. Berharap surga. Berharap mendapatkan tabungan akhirat lebih banyak lagi. Dia rajin ngaji, rajin tahajud, rajin berbuat baik kepada orang, rajin nyumbang, semangat ibadahnya. Gak mungkin dia rajin, semangat beribadah, berbuat baik, kalau nggak ada ruhnya, kalau nggak ada harapan kepada Allah. Ya, di mana dia dengan dia rajin berbuat baik, beribadah kepada Allah, dia di situ merasakan kenikmatan. Nah, ini level pertama. Bayangkan, yang kita anggap sulit, ternyata itu level pertama. Level berharap kepada Allah Jalla wa'ala, di mana dia semangat berbuat baik, semangat ngaji. Masya Allah, semangat ibadah. Dan dia merasakan kenikmatan. Dan dia bisa buktikan ketika dia absen dari ngaji, rasanya beda hatinya. Ketika dia berhenti berbuat baik, absen berbuat baik beberapa hari, kok rasa hatinya gersang, agak hampa. Di situ dia sadar, oh dia harus semangat terus berbuat baik, bermanfaat bagi orang, beribadah. Di situ kenikmatan dia. Itu level berharap pertama. Level yang kedua, al-mujahidul li anfusihim bi tarki ma'lufat wa istibdali ma'lufat ya khairu minha. Level yang kedua apa? Dia bukan hanya menikmati semangat ibadah, kebiasaan baiknya, bukan. Dia tidak hanya menikmati kebiasaan baiknya, semangat ibadahnya, dia menikmati dia. Tapi dia mampu meninggalkan kebiasaan buruknya. Ini levelnya sudah luar biasa. Misalnya dia biasa joget-joget. Dia ngaji-ngaji, tapi untuk ya sekali-kali saya harus joget lah. Atau apa. Enggak, ini harus saya tinggalkan. Dia bisa meninggalkan kebiasaan buruk di masa lampau, di masa lalu. Karena meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, itu tidak mudah. Wallahi kalau bukan karena berharap pada Allah, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan itu. Dia bisa berani ngelawan sama suami. Biasa dia. Ngaji-ngaji, ibadah-ibadah, tapi kalau udah berantem sama suami, dia lebih paling keras dia. Tapi dia dapat pengajian, nama suami itu nggak boleh durhaka, nggak boleh ngelawan. Astagfirullahaladzim. Ketika dia mampu merubah kebiasaan buruknya dan dia sadar itu level berharap. Apa yang buat Anda kok bisa nggak ngelawan? Biasanya ngelawan, saya berharap kepada Allah, walaupun saya nggak kuat sebetulnya. Saya biasa, kecil bagi saya ngelawan suami itu.
Tapi saya tahan, saya taklukkan diri saya. Karena Allah, karena ridho Allah Jalla wa'ala. Bitarki ma'lufat as-sabiqah. Meninggalkan kebiasaan buruk dengan proses yang begitu panjang, dengan perjuangan yang begitu berat, dia lakukan itu. Kebiasaan buruk. Kalau tidak ada upaya meninggalkan kebiasaan buruk, suatu kesalahan yang biasa dilakukan, maka rojanya levelnya masih pertama. Dia tidak akan sampai kepada cinta kepada Allah yang sejati. Perhatikan para jemaah. Kalau bukan karena kekuatan rindu kepada Allah, gak akan bisa seorang wanita bangun malam. Gak akan bisa seorang wanita bisa menjaga lisan. Misalnya kita suka ngomongin orang, wah si perempuan itu, ibu itu begini. Dia berusaha, saya berharap padamu ya Allah. Saya rindu kepadamu ya Allah. Allah bilang, saya nggak suka orang yang tidak bisa menjaga lisan. Saya nggak suka. Kalau Allah yang kita cintai nggak suka, hambanya yang tidak bisa menjaga lisan, maka kita sebagai orang yang terbiasa ghibah, kita akan tinggalkan. Baik ya Allah. Kalau rasa rinduku bisa terobati dengan saya berubah, saya siap ya Allah. Aku rindu kepadamu ya Allah. Aku tidak mau merusak hubunganku denganmu ya Allah hanya karena aku tidak pandai menjaga lisan ya Allah. Ingat, menjaga lisan tidak ghibah tidak mudah. Walaupun kita sudah ngaji, belum tentu kita bisa berhenti ghibah, belum tentu. Tapi kalau kita bisa berjuang, bismillah ya Allah, karenamu ya Allah. Kenapa saya harus tinggalkan ghibah? Karena Allah tidak suka. Orang yang suka membicarakan aib orang lain. Level yang ketiga. Level yang ketiga adalah di mana semua yang dilakukan dasarnya rindu kepada Allah. Apakah mengerjakan perintah, meninggalkan keburukan, dasarnya rindu kepada Allah. Kenapa Anda udah nggak minum alkohol? Saya nggak mau lagi minum alkohol. Karena saya takut tidak bertemu Allah. Makanya Allah haramkan di dunia, Allah bolehkan di surga. Kalau saya langgar apa yang Allah perintah dan Allah larang, saya takut tidak ketemu Allah nanti di surga. Kenapa laki-laki diharamkan menggunakan sutra, pakaian yang mengandung sutra? Menggunakan gelas, piring yang terbuat dari emas. Karena haram di dunia, Allah halalkan di akhir. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai kalung emas, gelang emas, nggak boleh anting, cincin emas? Karena haram bagi mereka di dunia. Allah halalkan di akhir. Saya takut kalau saya pakai kalung, misalnya laki-laki bilang begitu. Saya takut kalau saya pakai cincin emas, kalung emas. Saya takut tidak ketemu Allah di surga. Karena Allah larang saya laki-laki menggunakan itu di dunia. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Jadi level tertinggi orang yang berharap di mana apa yang dia lakukan, baik saat menjalankan perintah, baik saat meninggalkan larangan, dasarnya apa? Rindu kepada Allah. Takut tidak bertemu Allah. Takut tidak bertemu Allah. Itu level rojak tertinggi para jemaah sekalian. Suatu ketika pernah para jemaah, ada pengantin baru menikah. Di pagi hari baru menikah, lalu dia sarapan bersama istrinya. Sarapan begitu. Pada saat mengkonsumsi kurma bersama istrinya, baru merasakan malam pengantin baru. Lalu dia mendengar seruan jihad. Lihat, mendengar seruan jihad. Mari kita berperang jalan Allah. Musuh sudah akan menyerang kita. Siapa yang berperang jalan Allah, Allah akan berikan surga seluas langit dan bumi. Mendengar seruan jihad dari Nabi SAW, lalu dia sambil ngunyah. Lihat, sambil ngunyah, dia lihat istrinya yang baru dia nikahi, dia ngunyah. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya jihad, lalu saya meninggal, saya wafat, saya mendapatkan surga? Surga.
Baik, kalau gitu punyahan saya buang waktu. Sayang, saya harus pergi. Saya ingin ke surga. Saya ingin bertemu Allah. Dia tinggalkan istrinya demi bertemu Allah. Saya izin, saya harus perang. Saya ingin bertemu Allah, saya ingin ke surga. Dia buang punyahan kurbannya, dibilang ini buang waktu. Dibuang dia. Bismillah, Allahu Akbar, meninggal. Bayangkan sampai dia rela tinggalkan istrinya baru dia nikahi. Karena level hatinya udah luar biasa. Kita jauh para jemaah. Bagaimana kita sampai kepada level cinta Allah, ridho Allah? Praktek kita tuh banyak jauh dari apa standar yang ditetapkan oleh Allah. Bayangkan dia baru nikah. Dia bersama istrinya sedang bercengkerama, sedang bersarapan bersama. Dia mendengar suara jihad. Di mana kata Nabi alaihissalam, kalau siapa yang berjihad lalu dia wafat, Allah akan masukkan ke surga dan bertemu Allah. Lalu dia lepeh punyahan kurmanya. Dia bilang, ini buang waktu, saya udah gak tahan rindu sama Allah. Ya Rasulullah, kalau saya wafat, saya dapat surga dan bertemu Allah. Baik kalau gitu. Sayang, saya izin, saya mau ketemu Allah. Berangkat jihad, meninggal dunia. Tidak ketemu selamanya di dunia istrinya. Apakah dia tidak sayang istri? Sayang, tapi dia lebih cinta Allah. Itu orang yang punya istiqomah para jemaah. Makanya jangan sayang istri, jangan sayang suami, jangan sayang anak. Karena mereka itu fana. Cintalah Allah. Kalau kita cinta karena Allah, siapapun yang kita sayangi, kita akan stabil itu. Kenapa? Karena mereka mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Nah itu kuncinya. Semuanya ada di hati kita. Itulah para jemaah sekalian, beberapa pemaparan. Tetapi pesan terakhir adalah seperti saya kutip perkataan Ali. Jadikan ini sebagai prinsip kata Ali bin Abi Thalib. Apa itu? La yarjuanna 'abdun illa rabbah. Prinsipnya apa? Manusia jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Wa la yakhafanna illa dzanbah. Dan jangan takut kecuali hanya kepada dosanya. Jadi yang kita harapkan apa? Hanya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Manusia itu jangan berharap kecuali hanya kepada Allah dan jangan takut kecuali hanya kepada dosanya. Karena yang membuat kita mendapatkan musibah, yang membuat kita diserang oleh binatang buas, yang membuat kita sakit, yang membuat kita mengalami kecelakaan, yang membuat kita mengalami ini itu karena dosa. Jadi yang paling kita takuti dosa. Bukan musibah, saya takut nanti mati ketabrak, saya takut nanti gak usah. Yang kita takuti itu sebabnya. Terjadinya musibah apa itu? Dosa. Demikian para jemaah kajian kita tentang roja. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin di antara jemaah ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita akhiri majelis kita. Kita mau buat jodoh buat anak kita. Apa Bu? Kan jodoh buat anak kita gitu kan. Saya mengatakan bahwa kita berikan yang terbaik. Apakah boleh kita minta bahwa rahmat berkah dan kebahagiaan di akhirat anak kita itu boleh. Bu, apa doanya gimana? Jadi ya Allah berikannya yang terbaik buat engkau yang membawa rahmat berkah dan kebahagiaan dunia akhirat anakku. Ya boleh banget gitu. Boleh. Ada boleh dimaksud Ustaz. Jadi kita kan di sini kita nggak boleh berharap kepada suami, tapi kita kan merasa suatu saat kita tua. Terus kita juga ingin anak kita berbakti pada kita dan apakah boleh kita? Itu berharap namanya. Nggak boleh. Berharap anak berbakti nggak boleh. Berharap kepada Allah. Nanti Allah akan membolak-balik hati mereka. Jangan kita bersama mereka hanya dengan fisik. Karena ingat mereka berpotensi apa? Mengecewakan dan berubah. Kita bersama orang yang kita harapkan hanya dengan fisik. Jangan dengan hati. Karena mereka punya hati yang selalu berubah-ubah dan tidak bisa ketebak.
Ketahuan nggak pernah dipraktekin ilmunya. Jangan, pokoknya jangan sama makhluk yang dekat dengan kita. Jaga hati. Kan tadi saya contohkan ke dokter. Itu jelas sekali, sederhana banget itu. Pasti kita dengan hati ke dokter. Ke dokter ini saya cocok banget sama dokter ini udah. Dok, apalagi Bu? Iya biasa. Ya udah saya kasih yang bagus lagi ya, obat paten ya. Udah kemana hati kita? Ke dokter itu. Dan itu kesalahan. Dan berarti kita mengabaikan tawakal kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh dengan hati kita ketika bersama orang-orang yang kita sayangi? Karena akan menghilangkan pertolongan Allah ketika kita membutuhkannya. Gitu. Paham ya? Lalu boleh nggak kita minta bantuan? Minta bantuan aja. Ayo Mas, bisa nggak saya tuntun saya dong, lagi sakit nih, saya ke kamar mandi. Minta aja, tapi jangan dengan hati. Jadi semua yang kita lakukan bersama orang-orang yang kita sayangi, lakukanlah tanpa dengan hati. Iya betul. Minta. Ngaco, nggak boleh minta. Kalau suaminya pengertian, alhamdulillah. Kalau nggak pengertian, nggak pernah, istri saya nggak pernah minta nih. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak ada kaitan dengan tawakal, itu tidak merusak. Minta lagi nggak apa-apa. Minta, tapi tidak dengan hati. Masa nggak bisa memilah, ini saya lakukan tanpa hati? Bisa dong. Minta, ini kurang. Tapi jangan dengan hati. Hati tetap ke Allah. Coba dipraktikkan. Itu cara mempraktikkan roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lakukan yang terbaik, silakan. Lakukan yang terbaik. Layani suami sampai betul-betul dia puas, bangga sebagai seorang suami. Tapi apa? Ntar saya berharap suami ngasih uang belanja lebih begini. Nggak ada. Ya boleh. Bukan. Berharap kepada Allah. Tetap muliakan suami, layani suami dengan baik. Tapi karena begini, kalau dia tidak memberikan apa yang kita harapkan, kecewa nggak? Ingat, makhluk berpotensi mengecewakan. Iya, udah berharapnya ke Allah aja. Ya Allah, suami saya bolak-balik hatinya menjadi suami yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kan gitu, yang mengendalikan hati suami siapa? Yang mengendalikan hati anak siapa? Nabi Nuh dikasih pelajaran Allah. Loh, saya kan Rasul. Hampir 1000 tahun saya dakwah. Kok anak saya malah nggak nurut, malah kafir? Kata Allah, yang mengendalikan hati anak bukan kamu. Tapi di anak saya Allah, lihat, di anak saya. Innahu laysa min ahlik. Yang menentukan hidayah hati anakmu bukan kamu. Dari awal sudah salah Nabi Nuh. Saya Rasul, pasti anak saya soleh. Gitu. Apalagi ibu baru ngaji, berapa tahun. Jauh banget, Nuh aja sampai nggak mungkin anak saya kafir, nggak mungkin. Saya Rasul pertama, dakwanya hampir 1000 tahun, dakwah loh, siang dan malam dakwanya. Kok anak saya durhaka, nggak percaya saya, nggak mungkin, mustahil, nggak logis. Memang kamu siapa Nuh? Kamu selama ini hatimu kemana? Anak saya harus begini, anak saya harus berbakti, nggak bisa, bukan kamu. Ya Allah, begitu loh. Kalau dulu, ya Allah, saya didik mereka, saya perhatikan mereka, saya karenamu ya Allah. Tolong ya Allah, teguhkan hati mereka di atas kebaikan. Allah belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Bu, saya sarankan tiap hari ke cermin ngaca. Siapa saya gitu. Dibanding Nabi Nuh, dibanding Nabi Lut, ya kan? Bukan siapa-siapa kita dibanding mereka, tapi mereka mengalami hal yang tidak sesuai harapan. Coba, malu nggak misalnya ibu punya suami gay? Nabi Lut, suaminya pendukung homo. Istrinya. Ini Nabi loh, kalau orang biasa ajaib, apalagi istri Rasul. Itu ada suami saya kedatangan tamu, ganteng-ganteng loh. Yang ngebocorin.
Kedatangan tamu ganteng, istrinya. Gila nggak? Malunya ditampar muka Nabi Lut. Kan itu istri saya ini Rasul. Kok bisa? Homo itu kok dibenerin sama ini orang. Itu istri saya. Harusnya dia harus istri soleha. Hei Lut, bukan kamu yang membuat dia soleha, tapi aku. Selama ini kamu harusnya ke aku. Dari aku dibalikan ke keluarga kita. Jadi kita ini selama ini langsung direct kita ini. Biasa umroh direct sih, nggak pernah transit. Coba tuh sekali-kali transit dulu ke Allah, baru. Nah itu teori yang bagus. Jangan pernah ke mereka, karena mereka itu selalu berubah, berpotensi berubah. Belajar Nabi Lut, Nabi Nuh, ya belajar dari Nabi Ibrahim dan banyak sekali. Gitu ya. Izin suami itu kan hanya berlaku pada Ibadah sunnah. Yang wajib nggak boleh, nggak perlu. Izin. Izin. Izin itu bisa dengan lisan, bisa dengan kebiasaan. Suami itu nggak bermasalah kamu mau sholat sunnah berarti sudah izin dia. Tapi secara bahasa tubuh. Nggak harus. Kadang-kadang kita saking sakleknya izin, mau puasa izin. Apaan sih kamu begitu aja izin, risih malah dia. Jadi ada izin suami dengan bahasa tubuh, di mana dia maklumi, udah nggak apa-apa, sahur aja, dengan puasa sunnah, sholat sunnah aja, dia nggak ada masalah. Itu namanya izin bahasa tubuh dengan tubuh. Ada yang izin dengan, kamu kan ngomong dong. Jadi ada suami, tipe suami beda-beda. Tapi intinya, mengerjakan ibadah sunnah harus mendapatkan izin. Karena di situ hak suami lebih besar daripada beribadah yang sifatnya sunnah. Beda dengan ibadah wajib. Di situ hak Allah lebih besar daripada hak suami. Itu. yang tadi meninggalkan hal-hal yang tidak disukai Allah itu kan memang susah ya. Kadang kita sudah meninggalkan menjalankan yang lagi gitu. Untuk istiqomah itu caranya ya. Ya manusia kan begitu. Apa kata Allah? Saya nggak peduli. Hambaku berbuat dosa lalu balik lagi. Berbuat dosa, tobat, lalu balik lagi. Selama dia menyadari dia punya Allah, punya Tuhan, saya terima tobat. Walaupun dia berkali-kali berbuat salah, tobat, balik lagi. Kata Allah, aku nggak peduli. Selama dia meyakini dia punya Rabb yang siap mengampuni dosanya, aku akan terima permohonan ampunnya dan aku akan ampuni dosanya. Tapi yang penting kita ada upaya. Ya, yang penting jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan kesalahan, itu yang penting. Yang penting kita berupaya terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Baik, kita tutup majelis kita berbagi. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.